hari ini pun untuk tanggal 19, Abah berharap bahwa PSU itu justru menjadikan KPU dan Bawaslu semakin lebih baik, semakin lebih berpihak terhadap demokrasi, semakin lebih bisa menunjukkan jati dirinya. Bahwa kami itu adalah wasit pelaksana, bukan pemain. Dan Abah percaya bahwa KPU dan Bawaslu akan menjadi pelaksana yang bersih, pelaksana yang baik, tanpa ada keberpihakan terhadap pasangan yang manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Pemirsa Bagus, gimana lebarannya? Mudah-mudahan bahagia dan sehat selalu. Kami, keluarga Bagus Podcast, kembali aktif syuting setelah kita libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Kita sudah kedatangan tamu, sudah tidak asing lagi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Abalang. Waalaikumsalam, Bang Sapro. Minal aizin wal faizin. Sama-sama, Pak. Maaf lahir batin. Sama-sama. Wah, ini senyumnya udah senyum pemudik balik lagi ke tempat kerja ini. Setelah bernostalgia di kampung halaman. Abah mudik? Tahun ini nggak mudik, Bang Sapro. Disibukkan dengan beberapa agenda kan. Apalagi tahu sendiri tentang putusan MK. Iya. Jadi kita nggak mudik akhirnya. Jadi lebarannya di Cikesal. Lebarannya di Cikesal. Wah, Abah ternyata nggak mudik. Sapro mudik lokal, Pak. Gitu ya. Dari Serang ke Rangkas, dari Serang ke Tangerang. Bagus lah, masih ada mudik-mudikan itu. Masih ada mudik-mudikan. Nah, Pak, ini menarik nih, Pak. Habis lebaran, harusnya seluruh kabupaten kota di Provinsi Banten dan 8 kabupaten kota sudah punya kepala daerah yang baru. Kita sudah punya gubernur Banten yang baru, Betul. bupati wali kota di 7 daerah. Betul. Tapi ternyata satunya belum. Hasil pilkada 2024-nya ya tadi ada putusan MK di Kabupaten Serang. Betul. Di daerah tempat Abalang tinggal. Tapi sebelum kita bahas soal PSU-nya nanti 19 April, tinggal menghitung hari. Ini kan nuansa Ramadan, kemudian Lebaran, masyarakat Banten guyup. Kenaikan harga sembako terjadi, tapi juga nggak terjadi polemik. Warga tetap antusias, kemudian juga para kepala daerah yang baru juga berbaur dengan masyarakat, salat Id bareng-bareng. Apa yang bisa diambil oleh masyarakat Banten setelah kita 30 hari atau 1 bulan berpuasa, kemudian kita bermaaf-maafan, apakah cukup tradisi itu setelah puasa, setelah lebaran, kemudian ribut kembali gara-gara politik, gimana Bang menilainya? Jadi kalau Abah rasa begini, Ramadan mengajarkan kita tentang banyak hal. Salah satu halnya ialah bagaimana kita menekan hawa nafsu kita sendiri. Menekan amarah, menahan dari segala macam godaan, ya kan? Banyaklah hal yang lain-lainnya. Tentunya momen Ramadan tersebut harus kita implementasikan ke dalam keseharian kita. Bukan hanya saling mencurigai satu sama lain. Dampak daripada politik lah katakan ya. Pilpres kita sudah selesai. Pemilihan gubernur kita sudah selesai. Contohnya Abah, Pilpresnya Abah kalah. Pemilihan gubernurnya Abah kalah. Tapi kita tidak gontok-gontokan. Kita menerima pemimpin yang sah menurut demokrasi ya. Terus kita pun menerima pemimpin Banten yang sah menurut demokrasi. Tidak ada, oh ini bukan calon kami tidak bisa menerima. Enggak begitu juga. Itu artinya bahwa kita sudah harus lebih dewasa dalam menyikapi semua perihal demokrasi di tanah air ini. Gitu loh. Kalau berbicara kembali terhadap puasa, ya kami berterima kasih. Jikalau para tokoh, terus masyarakat mampu
melupakan apa yang terjadi di Pilpres dan Pilgub kemarin, lalu kembali bersatu padu dalam membangun keutuhan, persatuan, dan kesatuan. Tentunya nasib daerah kita itu ditentukan bagaimana kita menjalin keharmonisan di daerah kita masing-masing. Kalau kita hari ini masih gontok-gontokan, bagaimana mungkin RT kita, RW kita, desa kita, kecamatan kita mau maju sesuai dengan harapan kita. Yang sudah, biarkan itu terjadi seperti demikian, kita terima, dan ke depan itu menjadi PR kita bersama. Bagaimana membangun daerah untuk kepentingan berbangsa dan bernegara. Gitu Bang Safro. Paten. Damai sekali, sejuk sekali Pak. Ini menarik, kita awal Ramadannya khususnya di Provinsi Bandung semuanya barengan. Sama ya. Kemudian lebarannya juga sama. Di hari yang sama. Mungkin di beberapa daerah lain, di provinsi yang lain ada yang berbeda. Ya. Begitu harmoni, sejuk. Tapi ya itu tadi, urusan politik ada satu daerah yang tidak bareng dilantiknya. Bupati terpilih Kabupaten Serangnya karena ada putusan MK. Ini kan tetap jadi apa? Jadi sesuatu yang harus dipilih oleh para tokoh. Ketika Kabupaten Serang harus pemilihan suara ulang, masyarakat tadi udah dididik 1 bulan berpuasa, lebaran bermaaf-maafan, harus tempur lagi di panggung politik. Apa yang mesti Abah ingatkan kepada warga Kabupaten Serang menyikapi satu-satunya daerah yang harus PSU di Kabupaten Serang? Memang Bang Safro itu paling bisa bertanya itu. Begini, Abah sampaikan ke kawan-kawan bahwa pemilihan ulang ini atau PSU ini hanyalah memenuhi takdir saja. Memenuhi takdir. Memenuhi takdir. Prioritas kita bukan lagi sebuah pemenangan, tapi bagaimana kita menjaga marwah demokrasi. Bersyukurlah Kabupaten Serang menjadi salah satu wilayah di Banten sebagai percontohan untuk kabupaten kota yang lain. Bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi sudah menjalankan fungsinya secara baik dan benar. Itu yang pertama yang harus kita catat. Dan Mahkamah Konstitusi menghakimi terhadap Kabupaten Serang bukan terhadap kontestannya justru. Kalau sama-sama kita simak, sama-sama kita pelajari bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan hukum putusan terhadap oknum menteri yang cawe-cawe terhadap Kabupaten Serang. Gitu loh. Dan Mahkamah Konstitusi tidak menghukum kandidatnya. Kenapa? Karena tidak ditemukan pelanggaran oleh MK itu sendiri. Justru putusan Mahkamah Konstitusi itu lebih terhadap cawe-cawenya seorang oknum menteri untuk pemenangan salah satu kandidat. Nah, dari putusan MK tersebut, kita berpikir bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi yang kemarin-kemarin dikatakan sudah tidak baiklah, tidak benarlah, titipan dan lain sebagainya, hari ini dia menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, Bang Safro. Itu yang pertama. Yang keduanya bahwa PSU ini kan bukan hanya merugikan pemerintah saja. Bukan hanya sekedar merugikan 2 kandidat saja, tapi tentunya merugikan masyarakat Kabupaten Serang. Ya kan? Dengan anggaran yang tersunat oleh PSU, APBD malah APBD kan, yang harusnya ini untuk pembangunan toilet mungkin, untuk pembangunan madrasah mungkin, atau sarana pendidikan yang lainnya, atau sarana masyarakat yang lain, ini harus dialihkan terhadap kepentingan PSU, gitu loh. Nah, masyarakat kan harus tahu itu. Masyarakat harus tahu itu bahwa demokrasi itu bukan soal penting tidak pentingnya. Tapi manakala kita menentukan sebuah pilihan di mana kita harus adil, jujur, ya kan? Seperti itu, agar dampaknya tidak seperti ini. Kalau ada orang-orang yang berbuat tidak jujur, ada orang-orang yang berbuat tidak adil, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat
di daerah tersebut, gitu loh. Gitu Bang Sapro. Tapi bahwa soal kerukunan, meskipun Kabupaten Serang ada putusan MK soal PSU, justru Ramadannya berjalan tertib. Tidak ada tuh yang kubu ini tarawehnya harus di sini, kubu yang ini semuanya berbaur, salat Idul Adha juga berbaur. Tapi tetap kita harus ingatkan bahwa nanti misalnya ada perbedaan politik lagi di 19 April, gimana harus disikapinya? Gimana para tokoh mengajak bahwa ya itu tadi, bahwa demokrasi ini soal pelaksanaan takdir aja, karena Saprol, para jurnalis juga memahami pemenang PSU Pilkada Kabupaten Serang sudah ada kok di Lauhul Mahfuz siapa yang akan nanti menangnya gitu. Tapi masyarakat kita sudah dididik di bulan Ramadan, kadang-kadang masih aja urusan politik mah suka nggak nerima gitu tuh. Kalau Abah lihat dari kemarin ya, dari mulai Ramadan ya, sepertinya sudah tidak lagi jadi permasalahan Bang Sapro. Padahal MK memutuskan sebelum Ramadan, ya kan? Nah begitu Ramadan masuk ke bulan Ramadan, masyarakat yang tadinya berbicara tentang politik dan lain sebagainya, sampai hari ini kita tidak temukan itu. Alhamdulillah. Mungkin tim pemenangan saja yang seperti itu. Mungkin ya. Tapi kalau berbicara seperti Abah, masyarakat biasa, ya biasa-biasa aja, kami tidak mempedulikan itu. Karena mungkin ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa sudah tidak penting lagi itu tanggal 19. Ada saja mungkin yang begitu. Atau mungkin yang merasa terganggu dengan adanya PSU ini. Kenapa? Karena dia yang harus di luar kota bekerjanya, yang berjualan di luar kota, atau seperti apalah gitu. Ada yang merasa terganggu. Ada yang mungkin dia optimis bahwa 2019 kami harus memenangkan kembali gitu loh. Ada yang seperti itu. Nah, yang mungkin yang masih berselisih itu antara tim sukses saja mungkin Pak Sapro. Kalau masyarakatnya sudah baik-baik saja. Sesungguhnya ini kabar baik ya, untuk masyarakat Kabupaten Serang. Maka dari itu Bang Sapro, situasi yang sudah kondusif jangan dipecah belah lagi. Mari berkampanyenya dengan baik, menyampaikan pesan demokrasinya dengan baik, agar berakhirnya baik. Toh pada akhirnya siapapun pemenangnya kita anut kok. Ya kan? Dan Abah berpendapat bahwa siapapun pemenangnya ya pasti punya tujuan yang baik untuk Kabupaten Serang. Amin. Kan begitu? Iya. Mustahil ada salah satu pemenang tujuannya buruk, kan mustahil. Terlepas siapapun pemenangnya, ya pasti punya tujuan yang baik untuk Kabupaten Serang. Ini mantap sekali, mencerahkan. Tapi bahkan kita juga bertanya soal kesiapan penyelenggaranya, Bawaslu, KPU, meskipun mereka tidak divonis melakukan kesalahan karena PSU-nya bukan karena kecelakaan dari para penyelenggara. Secara psikologis juga mereka mulai bahasa kitanya agak terganggu nih. Jangan sampai PSU bisa PSU lagi nanti ujungnya. Tentu yang dirugikan yaitu tadi masyarakat Kabupaten Serang. APBD akan diambil alih untuk urusan politik, bukan untuk kesejahteraan. Apa yang harus kita ingatkan ke teman-teman di Bawaslu, di KPU Kabupaten Serang agar 19 April itu ya jadi hajatan demokrasi yang biasa itu. Ya harapan kami sebagai warga ya, tentu KPU dan Bawaslu berjalan sesuai dengan voksinya masing-masing. Kami sudah mengapresiasi bahwa kemarin melaksanakan pilkada sudah baik, sehingga MK tidak menyalahkan mereka. Artinya mereka sudah berjalan dengan baik. Nah, hari ini pun untuk tanggal 19, Abah berharap bahwa PSU itu justru menjadikan KPU dan Bawaslu semakin lebih baik, semakin lebih berpihak terhadap demokrasi, semakin lebih bisa menunjukkan jati dirinya. Bahwa kami itu adalah wasit pelaksana, bukan pemain. Dan Abah percaya bahwa KPU dan Bawaslu akan menjadi pelaksana yang bersih, pelaksana yang baik, tanpa ada keberpihakan terhadap pasangan yang manapun.
ini mudah-mudahan teman-teman kita di KPU, di Bawaslu, hingga jajaran sampai kecamatan dan desa juga mendengar saran-saran dan masukan dari para tokoh termasuk dari Abhalang. Di 2 poin terakhir, kan bagaimanapun juga ini jadi sejarah ketika 7 kabupaten kota sudah dilantik barengan dengan gubernur. Kabupaten Serang justru hasil pilkada 2024-nya ditunda karena harus PSU. Apa sesungguhnya PR bagi, kan kita percaya Pak Andika, Pak Nanang, Bu Jakia, Pak Najib Hamas itu putra-putra terbaik Kabupaten Serang. Betul. Siapapun nanti yang dipilih oleh rakyat pada 19 April, mereka harus mengejar ketertinggalan. Betul. Nih. Daerah lain kan sudah running. Betul. Kepala daerah sudah dilantik, sudah ngabuburit bareng, udah safari Ramadan bareng, ini ketinggalan nanti dilantiknya. Apa sesungguhnya PR buat siapapun nanti yang dipilih oleh masyarakat Kabupaten Serang? Harus mampu mengatasi pengangguran, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, itu yang penting. Jadi kalau sekarang musimnya bansos, Bang Sapro, padahal kita tidak selesai dengan bansos. Kalau kita diberikan bansos, otak kitanya tidak diberikan nutrisi, tidak diberikan pendidikan, sama saja kita bodoh kan? Jadi lebih baik berikan kami ruang pendidikan, anak-anak kami berikan ruang pendidikan, kan begitu. Terus daripada kita terus-terusan diberikan bansos dan lain sebagainya, berikan ruang pekerjaan bagi orang tuanya, agar bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Kan untuk urusan makan itu urusan orang tua, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Bukan urusan negara, bukan urusan pemerintah. Kemudian urusan mencarinya itu urusan orang tua, dan negara berkewajiban, pemerintah berkewajiban menyiapkan lapangan pekerjaan. Ya kan? Kalau hari ini kan seolah-olah peran kami sebagai orang tua diambil. Anak kami dikasih makan, kami diberi bansos, udah kamu tidak harus bekerja, cukup saja di rumah. Bansosnya tidak cukup 1 minggu, Bang Sapro. Nggak cukup 1 bulan, Bang Sapro. Kan begitu. Jadi kalau pesan Abah terhadap siapapun nanti pemimpin Kabupaten Serang yang terpilih ini, itu yang harus diperhatikan. Pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan pengangguran yang harus dihilangkan. Gitu loh. Itu yang diidam-idaman masyarakat Kabupaten diidamkan Serang. Oleh masyarakat Kabupaten Serang. Kemudian begini, Bang. Banyak orang berpikir tentang menang kalah. Berpikir tentang jagoannya masing-masing. Padahal putusan MK itu mengisyaratkan lebih penting. Ini bukan tentang Kabupaten Serang. Ini bukan tentang Andika Nanang. Bukan tentang Jakiah Najib. Ini tentang demokrasi yang tercoreng. Kan begitu. Ini tentang demokrasi yang tercoreng. Maka baiknya para tokoh politik, tokoh masyarakat berpikir keras ke depan agar bagaimana demokrasi berjalan di Kabupaten Serang dengan baik dan benar. Tidak ada lagi penodaan-penodaan yang dilakukan oleh oknum-oknum, siapapun itu. Siapapun itu. Kenapa? Dengan tercorengnya demokrasi berarti hak sebagai warga negara menggunakan demokrasinya, ini sudah diambil. Setuju, Sapro. Ini nggak boleh terjadi. Bahwa Kabupaten Serang itu menjadi salah satu contoh bagi 7 kota kabupaten yang ada di Banten. Kan begitu. Betul. Tim Abah di gubernur kemarin, setelah kalah ya kalah, kita menerima kekalahan. Legowo, bahkan press conference kita kan. Kita sampaikan terima kasih terhadap pemilih kita, pendukung kita, dan mengucapkan syukur alhamdulillah terhadap Pak Andrasoni, gubernur yang terpilih. Kan begitu. Tidak ada permasalahan. Bahkan kami berkawan kembali, gitu kan? Karena untuk membangun bangsa dan negara
tidak bisa masing-masing. Kita harus bersama gitu loh. Asik. Kita harus bersama. Begitupun dengan Kabupaten Serang. Untuk lebih baik dan majunya Kabupaten Serang, kita tidak bisa masing-masing. Kita tidak bisa masing-masing. Kita harus bersama-sama. Abah sebagai warga Kabupaten Serang bangga punya salah satu pejabat di Kabinet Merah Putih. Gitu kan, dan itu asalnya Kabupaten Serang. Kita bangga dong, bangga punya menteri di salah satu kabinetnya Pak Prabowo. Bagaimana tidak menjadi kebanggaan? Toh orang luar di Indonesia pun tahu bahwa Pak Yandri Susanto itu orang Kabupaten Serang gitu loh. Kita punya bangga dong, kita berbangga diri. Atau siapapun yang menjadi pejabatnya. Nah, Abah berharap terhadap para politikus, pejabat-pejabat tersebut, mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Serang ini dengan menghilangkan hal-hal yang tidak etis di daerahnya. Menghilangkan sentimen dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama mengenyampingkan kepentingan pribadi dan kita lebih terhadap kepentingan daerah. Lebih pada kepentingan daerah. Lebih kepada kepentingan daerah. Oke, ini pertanyaan pamungkasnya nih, Pak. Tadi udah disinggung soal para pejabat, para politisi. Tapi fakta yang kami rekam di lapangan nih, para pejabat ini juga harus dikritisi atau dikasih pencerahan oleh Abah. ASN kita nih di Pemkab Serang, ASN yang harus jadi teladan bagi masyarakat. Kadang kalau musim pilkada, apalagi musim PSU, ada yang ke kubu A, ada yang ke kubu B. Kita tahu, kami para jurnalis, ya ini sih untuk kepentingan karir kadang-kadang. Mereka apa bahasa lunang itu tuh, yang imilu kanu menang. Betul. Sekiranya, oh anginnya ke sini, pada ke sana. Ya, padahal kita tidak menginginkan yang seperti itu birokratnya. Kita ingin, ya mereka justru kewajibannya melayani masyarakatnya. Nah di Kabupaten Serang kami menangkap ada fenomena bahwa ASN kita kadang-kadang seperti itu. Seperti itu. Nah gimana nih Bah untuk mengingatkan para ASN kita nih di Kabupaten Serang? Jangan menunggu penumpukan amarah masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat pun sudah mengetahui. Kan begitu. Sudah mengetahui seperti apa dan bagaimana. Hanya mereka berteriaknya secara pelan hari ini di rumahnya masing-masing. Kekecewaan, kekesalan, dan lain sebagainya. Andai ini menjadi gelombang besar, ada penyulut, ada oknum yang memfasilitasi untuk teriak mereka, ya habislah kita. Bahwa apa yang telah dilakukan, keberpihakan lah ya, keberpihakan ASN itu merusak dirinya sendiri. Merugikan semua orang. Betul. Jadi Abah sih berharap ASN ini netral saja lah. Kamu mau camat kek, mau kepala desa kek, mau apapun itu, bersikap netral saja. Karena ini kepentingannya bukan pemenangan kandidat calon. Gitu Bang. Ini tentang demokrasi dan hak berbangsa dan bernegara. Kalau hanya sekedar calon, terlalu kerdil kita. Kapan kita majunya? Kapan kita bisa membanggakan diri sebagai kabupaten yang lebih baik daripada kabupaten yang lain? Gitu loh. Masih banyak hal yang perlu kita bangun di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang ibu kotanya di mana? Belum diresmikan juga. Itu kan PR bagi kita. Bagaimana kita membuat ini, gitu kan? Betul. Agar masyarakat Kabupaten Serang punya kebanggaan. Nah, untuk menjadikan kebanggaan tersebut tidak bisa kita gontok-gontokan terus. Gitu loh. Maka jangan bicara kalau si A menang begini, kalau si B menang begini, enggak begitu. Silakan berjalankan sesuai dengan sistemnya masing-masing. Sistem pemenangan pihak A dengan pihak B silakan jalankan itu. Berikan pembelajaran terhadap masyarakat yang baik dan benar. Agar kami tidak terkecoh atau menerima informasi yang hoax. Jangan pecah belah kami, jangan adu domba kami. Kan begitu. Cocok. Senapas dengan para jurnalis. Kita perangi hoax. Abah menarik tadi bahwa ASN, aparatur sipil negara, mereka bukan abdi kepala daerah, tapi abdi rakyat. Karena mereka di pundak mereka lah negara ini diamanatkan untuk mereka melayani masyarakat.
Saprol setuju. Mudah-mudahan nanti kita saksikan. Amin. 19 April mudah-mudahan PSU berjalan lancar sesuai harapan dan Kabupaten Serang segera kembali mengikuti 7 kabupaten kota yang lain dengan kepala daerah yang barunya. Amin. Oke, hatur nuhun Abah. Sama-sama Bang Saprol. Jangan kapok, nanti kita pantau pelaksanaan pilkada di Kabupaten Serang. Mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan sehat Dan lancar tentu. Lancar serta tentu. aman. Sesungguhnya pemirsa Bagus Podcast tidak hanya warga Kabupaten Serang yang PSU. Banyak masyarakat Banten juga yang harus PSU. Pelaksanaan saum ulang. Oh, wajar gitu. Ya, ibu-ibu yang datang bulan, lagi menyusui dan yang lain-lainnya. Anggota Bagus Podcast lah. Kita akan pantau pelaksanaan suara ulang di Kabupaten Serang. Mudah-mudahan nanti kita akan undang Abah Elang lagi kalau sampai terjadi intoleransi di masyarakat Kabupaten Serang. Kita harapkan berjalan sesuai dengan aturan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.